Tahun 1992 merupakan awal dari kepedihan hidup keluargaku. Saat itu, aku baru berumur 2 tahun. Dahulu ayahku merupakan salah satu orang terpandang di desa kami. Setauku dahulu kami memiliki rumah besar, 2 mobil, televisi, dan 20 ekor kambing. Sesuatu yang cukup berharga waktu zaman itu. Namun, semua berubah tatkala ayahku mulai merasa ketagihan dengan judi. Ditambah ayahku selalu bilang jika dia pun memiliki seorang keponakan yang selalu dia percaya, yang pada akhirnya meruntuhkan semua yang ayah punya. Awal tahun 1993, akhirnya perekonomian keluarga kami carut marut. Semua yang telah dimiliki hilang sudah. Saat itu yang ku tahu adalah kami pindah ke rumah dengan bilik bambu. Rumah yang sangat jauh berbeda dari rumah kami sebelumnya. Saat itu kami berisikan 7 bersaudara dengan 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ketiga kakak perempuan semua sudah menikah. Ketika umurku 5 tahun, kami pun pindah rumah kembali dikarenakan pemilik rumah sebelumnya akan membangun rumah yang kami tinggali. Tak ada perbaikan ekonomi hingga usiaku 10 tahun. Yang ku rasakan hanya berkekurangan kala itu. Namun aku selalu mensyukuri apa yang aku miliki. Hal yang dialami kembali kami rasakan. Rumah yang kami tinggali selama 5 tahun, kini harus kembali kami tinggalkan. Pemilik rumah akan menjual rumah tersebut. Hingga akhirnya kami menemukan rumah kontrakan baru. Rumah kontrakan yang kami diami selama 8 tahun. Rumah yang banyak menyajikan misteri bagi keluargaku dan masyarakat setempat. Rumah itu cukup luas dan murah untuk harga 500.000 per tahun. Saat itu tahun 2000, ditambah kebun sebelah rumah bisa kami gunakan untuk bertani. Tak berapa lama kami pun kembali pindah ke rumah tersebut. Di dalamnya terdapat 2 kamar, 1 kamar mandi, ruang dapur dan ruang tamu. Dan tak lupa 1 ruangan kecil yang tak jelas fungsinya. Untuk apa terlihat seperti gudang kecil bagiku. Namun, misteri rumah tersebut berawal dari ruangan kecil itu. Setelah beberapa waktu kami membereskan barang-barang kami, banyak hal yang aku anggap sangat aneh dan janggal. Yang sangat aneh sekali, dengan harga sewa 500.000 per tahun, kami diberikan fasilitas rumah, kebun, sumur, dan beberapa perabotan seperti meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati asli. Terlihat pula beberapa guci dan vas bunga yang terbuat dari tembaga, dan sebuah tanduk rusa juga terpajang di atas pintu dapur. Awal-awal kepindahan kami isi dengan bebenah kebun, rumah dan sumur yang terlihat tak terawat. Sumur itu cukup dalam dan terlihat menyeramkan. Mungkin karena sudah lama tidak digunakan, pikirku. Setelah aku membantu kakakku membereskan belakang rumah, terdengar olehku suara tetangga yang sedang asik mengobrol. Sangat jelas ku dengar. Salut saya dengan tetangga kita yang baru pindah. Berani betul mau tinggal di rumah itu. Sedangkan masyarakat sekitar saja tidak ada yang sanggup bertahan selama 1 bulan di rumah tersebut. Ucapan tetangga itu ku dengar. Aku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang ku ingin kala itu adalah menyelesaikan pekerjaanku dan mulai mencari teman baru. Setelah 2 hari kami pindah, akhirnya semua barang-barang sudah kami bereskan. Kini rumah tersebut terlihat lebih asri. Terlihat pohon besar di depan rumah dan hamparan kebun di sampingnya. Sumur tua yang kemarin terlihat kotor, kini sudah diperbaiki. Cukup mudah bagiku untuk beradaptasi di sana. Kebetulan saat itu, kakakku juga memiliki banyak kenalan dengan remaja di sana. Aku pun bergegas pulang. Saat itu aku tidak bersama kakak untuk pulang bersama, karena kakakku memiliki kesibukan lain. Jarak antara masjid dan rumah kontrakan kami sekitar 300 meter, namun harus melalui beberapa kebun yang cukup gelap.
Tak ada teman searah waktu itu. Terpaksa aku pun pulang sendirian. Hal aneh terlihat olehku. Sangat jelas kulihat banyak sekali orang berkumpul di depan rumahku. Saat ku tengok rumah itu dari ujung kebun menuju arah pulang, lalu pandanganku terhalang oleh pohon pinus yang berjejer. Namun apa yang kulihat setelah itu cukup mengejutkanku. Beberapa orang yang ku tengok tak ada satupun yang tampak lagi di mataku. Kemana orang-orang tadi, pikirku. Lalu hatiku pun mulai berdebar. Semakin laju langkah kakiku untuk segera membuka pintu rumah dan bertemu orang tuaku. Ku buka pintu rumah dengan kencang karena rasa takut sudah mulai melanda. Dengan cukup terengah-engah, lalu kututup kembali pintu rumahku. Saat itu, ayah dan ibuku memandangku dengan heran. Dengan sedikit nada tinggi, ibuku pun sedikit marah atas apa yang aku lakukan barusan. Ibu, ayah, tadi siapa orang-orang di luar yang berkumpul? Ibu dan ayah hanya saling memandang, tak mengerti apa yang aku tanyakan. Yang ku tahu aku hanya dimarahi waktu itu, karena menanyakan hal yang aneh. Iya, siapa yang mengerti perkataan anak berumur 10 tahun? Kakakku pun mulai pulang, dan kakak tidak luput dari marahnya ibu, karena membiarkanku pulang sendirian. Setelah menggosok gigi, aku pun mulai bersiap untuk tidur. Sejenak aku keluar dari kamar. Ku tengok ruangan kecil yang aku sebut di awal cerita. Ruangan itu seperti memanggilku, dan ku rasakan semua bulu tubuhku berdiri. Hingga akhirnya sedikit berlari dan pergi ke kamar untuk segera tidur. Apa tadi tuh? Pikirku dalam hati. Ada apa di balik ruangan itu? Semua pertanyaan aneh seperti mengurungku. Aku hanya ingin memejamkan mata dan lekas tidur. Namun hal aneh kembali terjadi yang hanya aku yang bisa merasakannya. Selimut segera aku tarik menutup semua tubuhku. Rasa gemetar dan takut seolah bergabung bersama selimut yang menutupi tubuhku. Krek, krek. Terdengar suara cakaran di langit-langit rumah kami. Jantung semakin berdebar, dan aku pun berteriak memanggil ayah, kakak, dan ibuku. Ayah dan kakakku segera menghampiri dan bertanya padaku apa yang terjadi. Dan ku jelaskan bahwa ku dengar suara cakaran di langit-langit rumah kala itu. Ayah dan kakakku hanya tertawa dan menakutiku jika hantu di sini menyukaiku. Perkataan yang sangat membuatku marah. Aku mulai kembali ke ranjang tidurku dengan perasaan marah dan kesal, dan ku lupakan apa yang ku dengar barusan. Setahun berjalan dan kami mulai terbiasa hidup di rumah tersebut. Banyak teman yang kumiliki sekarang. Di tahun ini kakak laki-lakiku pun akan menikah dengan gadis pujaannya. Gadis yang bekerja di salah satu dealer motor di kota kami. Sore itu keluargaku akan mengadakan syukuran untuk pernikahan kakakku. Di hari ini pula hal goib terjadi jelas di depan mataku. Kala itu kursi-kursi rumah mulai dikeluarkan. Aku duduk di kursi tersebut sendirian. Saat itu jam menunjukkan pukul 5:30. Sambil menunggu tamu yang akan menghadiri syukuran ini, aku duduk sambil makan semangkuk mie goreng kesukaanku. Tiba-tiba mataku ini melihat ke sekeliling rumah dan ku tengok pohon kecil yang ditanam di dalam pot besar bekas drum minyak. Ku tahu ini bukanlah mimpi dan hal ini sangat jelas kulihat. Sesosok wanita bergaun merah keluar dari batang pohon itu. Wajahnya kurang jelas terlihat, namun sosok wanita itu keluar menuju arah belakang rumah. Alangkah kagetnya aku kala itu. Ku lempar mangkok itu dan ku berlari ke arah dapur, di mana itu ada keluargaku. Kenapa kamu lari-larian di rumah? Gimana kalau makanan ini terinjak atau tertendang olehmu? Kata ibuku. Ku jelaskan apa yang kulihat dan ibu hanya berkata, kalau aku hanya keseringan nonton acara pemburu hantu. Ya, acara-acara mistis seperti itu.
memanglah marak di tahun 2000-an. Kembali hati ini kesal atas ucapan ibuku. Dan tak ada yang membantah perkataan baik ayah dan kakakku. Kenapa semua orang tidak percaya denganku? Selang beberapa waktu, akhirnya tamu-tamu hadir di acara syukuran keluargaku. Banyak sekali tetangga dan kerabat yang hadir. Hingga jumpalah aku dengan tetangga kami yang bernama Pak Ade. Pak Ade adalah tetangga kami yang membantu Bapak untuk bisa mengontrak rumah itu. Saat selesai acara syukuran, Pak Ade mulai memandang dan bertanya kepadaku, "Tadi kamu lihat apa?" Aku hanya tersenyum dan terdiam mendengar pertanyaannya. Kembali Pak Ade berkata, "Udah, biasakanlah tinggal di sini dan jangan pernah takut akan hal-hal yang terjadi." Perbincangan kami terdengar oleh ibuku. Setelah apa yang diucapkan Pak Ade, kini ibu tersadar terjadi hal yang aneh terhadapku dan ibu sudah tidak lagi mengajukan apa yang terjadi padaku. Kakak dan ayahku pun mulai menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dan Pak Ade berkata bahwa anak sekecilku mungkin sangat sensitif atas kekuatan di rumah ini. Dan ayah hanya mengangguk tanda mengerti. Terdengar sedikit perbincangan ayah dan Pak Ade. Sungguh kaget ku dengar bahwa ternyata ayahku pun tahu bahwa rumah ini bukanlah rumah biasa, namun keganjilannya tidak dapat terdengar jelas olehku. "Ayah, memang apa yang terjadi dengan rumah ini?" Dan ayah hanya diam tak menjawab. Lalu ku tanya kembali perkataanku dengan menarik lengan ayah. Ayah malah memasukkan kue ke dalam mulutku, seolah menjelaskan bahwa jangan ada pertanyaan macam itu kepadanya. 2 hari kemudian, aku pun membantu keluargaku untuk menyiapkan barang-barang seserahan untuk kakakku yang akan menikah. Saat itu pukul 9 malam dan kulihat ayah berlari dengan tiba-tiba ke arah ruangan kecil misterius di rumah kami. Semua orang kaget atas kejadian tersebut dan segera mengikuti ayah. Terlihat bapak seperti ingin menggapai sesuatu. Semua orang bertanya apa yang terjadi dan ayah hanya diam dan hanya menyuruh kami untuk kembali membereskan barang-barang. Terlihat pula wajah khawatir ibu dan kakak-kakakku. Dalam kurungan selimut, aku tak bisa memejamkan mata atas apa yang terjadi di rumah ini. Pikiranku hanya berfokus dengan rasa ingin tahuku atas apa yang sebenarnya terjadi. Kerak, kerak, kembali suara cakaran itu kudengar. Namun saat itu aku sudah mulai terbiasa dengan suara itu. Suara yang sudah hampir setahun menemaniku saat aku akan tidur. Dan hanya aku yang mendengar. Percuma juga kukatakan tentang apa yang kudengar ini. Keluargaku seolah tidak menanggapinya dengan serius atas semua yang telah kulihat. Ketika menjelang pagi, tiba-tiba salah satu kakakku menutup mataku dengan sarung dan berkata, "Jangan membuka sarung ini jika belum sampai rumah." Aku terheran, kenapa? Kurasakan ketika kakakku saling berbincang dengan nada cemas. Hati dan pikiranku dibalut rasa takut dan penasaran. Kenapa sebenarnya? Aku mulai memanggil kakak-kakakku dan mereka hanya diam. Dengan cepat kakakku membawa ke dalam rumah dan berkata padaku untuk diam. Sampai petang menjelang tak satu orang pun yang mengatakan perihal kejadian waktu itu. Hingga suatu waktu, aku mendengar salah satu kakakku menceritakan kejadiannya. Ku dengar kakak melihat beberapa sosok berbaju putih. Terlihat berdiri di atas pohon besar di depan rumah kami. Aku pun mulai merasakan rasa takut kembali mendengar percakapan mereka. Lalu kulihat kakak laki-laki paling besar melihatku menguping pembicaraan mereka dan mengalihkan ceritanya. Seolah-olah kejadian itu hanyalah cerita. Tahun 2006 adalah tahun pertamaku bersekolah dengan seragam SMA. Di masa inilah mungkin klimaks dan kejadian-kejadian aneh mulai sangat tampak dirasakan oleh diriku. Pernah suatu ketika waktu itu teman dari kakak-kakakku menginap di rumah kami. Ada 2 orang.
yang memang sangat dekat dengan keluarga kami. Saat malam dan mereka mulai beristirahat untuk tidur, salah satu dari mereka seperti terbangun dan keluar lalu berdiri mematung, memandang pohon besar di rumah kami, dan satu orang teman kakakku seperti sedang kerasukan, berteriak dengan mata yang masih terpejam.